Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Neronime. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita Kage no Jitsu Ryokusha volume keempat, yaitu saat Chit bersama dengan Beta terkirim ke Jepang. Di sini juga akan ada beberapa hal yang menarik, mulai dari keadaan Jepang setelah Chit bereinkarnasi, reuni antara Chit dengan Akane, hingga bagaimana akhirnya Akane akan ikut ke Isekai. Alur cerita ini juga merupakan kelanjutan dari manganya, karena manganya saat ini mulai memasuki arc ke Jepang ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Cerita dimulai setelah perang di Kerajaan Oriana berakhir dengan Shadow Garden yang berhasil mengalahkan Mordred. Saat itu, tiba-tiba muncul sebuah portal ke dunia lain. Tanpa pikir panjang, Shadow pun langsung memasukinya. Beta juga mengikuti Shadow dan ikut masuk ke portal tersebut. Portal tersebut ternyata mengarah ke Jepang. Karena itu saat ini Shadow dan Beta berada di Jepang. Situasi di Jepang kini telah berubah drastis dan seperti kota yang mati. Banyak bangunan yang hancur dan tak ada satupun orang yang terlihat. Shadow dan Beta memasuki salah satu rumah penduduk yang bernama Tanaka, di mana rumah tersebut telah ditinggalkan. Shadow dan Beta mengganti pakaian dan mengumpulkan persediaan mereka. Setelah itu, mereka pun mulai menjelajahi kota. Sambil berjalan, Beta terlihat kagum dan menikmati berbagai pemandangan dan teknologi yang ada di Jepang. Shadow juga menjelaskan apapun yang mereka lihat di jalan kepada Beta. Beta sangat kagum pada pengetahuan Shadow yang telah mengetahui teknologi di dunia tersebut. By the way, di sini Shadow sengaja menyembunyikan fakta bahwa ia pernah hidup di Jepang sebelumnya, agar asal-usul kecerdasan dan inovasinya di Isekai tak ketahuan kalau ternyata itu semua dari Jepang. Karena itulah di sini Beta juga tak tahu kalau Shadow sebenarnya sudah pernah hidup di Jepang. Lanjut, mereka berdua kemudian mendatangi suatu rumah sakit yang telah ditinggalkan. Di sana, mereka berdua bertemu dengan banyak monster. Ternyata, monster itu sama dengan monster yang muncul di Oriana sebelumnya. Shadow dan Beta pun memusnahkan semua monster itu, tentunya dengan sangat mudah. Setelah itu, mereka pun merasakan kehadiran beberapa orang yang sedang mendekat ke arah mereka. Nah, di sini cerita berpindah ke sisi Akane. Saat ini, Akane bersama dengan beberapa orang lainnya mendatangi rumah sakit tempat di mana Chit dan Beta berada. Dari pembicaraan Akane dan yang lainnya di sini, diketahui bahwa mereka semua disebut dengan kesatria. Mereka semua menggunakan senjata berupa pedang dan entah bagaimana memiliki kekuatan sihir untuk digunakan membunuh para monster. Mereka semua bermarkas di Universitas Nishino, dan semua orang yang ada di sana disebut dengan Mesias. Oke, kembali ke cerita, saat ini Akane dan yang lainnya bertemu dengan beberapa monster. Mereka semua pun mengalahkan monster-monster tersebut. Setelah itu, mereka menuju ke lantai atas, dan di sanalah mereka menemukan dua orang yang tak sadarkan diri. Dua orang tersebut adalah Chit dan Beta. Tentunya di sini Chit dan Beta hanya berpura-pura agar bisa mengorek informasi dari Akane dan yang lainnya. Akane dan yang lainnya sangat terkejut, terutama saat melihat Beta yang memiliki rambut berwarna silver serta telinga yang runcing. Mereka menduga bahwa Beta telah mengalami kebangkitan, karena itulah fisiknya berubah. Di sini dijelaskan juga bahwa Akane juga telah mengalami kebangkitan. Karena itulah Akane memiliki kekuatan sihir yang paling besar dan mata Akane saat ini berubah menjadi warna merah. Lanjut, setelah sedikit berdiskusi, mereka pun memutuskan untuk membawa Chit dan Beta ke markas mereka, yaitu Universitas Nishino. Singkat cerita, sesampainya di sana, Akane langsung menceritakannya pada kakaknya, yaitu Akira. Sementara itu, Chit dan Beta dibawa ke ruang medis. Setelah beberapa saat menunggu waktu yang tepat, Chit pun terbangun dan berbicara dengan Akane dan seorang dokter bernama Yuka yang juga ada di sana. Chit memperkenalkan dirinya sebagai Kageno dan memperkenalkan Beta sebagai adik perempuannya yang bernama Natsume. Chit juga menjelaskan bahwa mereka telah hilang ingatan dan karena Beta belum bisa bahasa Jepang, maka Chit pun beralasan bahwa Beta saat ini tak bisa bicara. Setelah Akane dan yang lainnya pergi, Chit menjelaskan semuanya pada Beta. Ia juga menjelaskan bahwa mulai besok, Beta akan berada dalam pengawasan Akira. Di sini Beta lagi-lagi kagum pada Chit karena Chit sudah bisa menguasai bahasa Jepang dengan sangat baik dan dalam waktu yang sangat singkat. Keesokan harinya, sesuai rencana, Beta dipindahkan ke ruangan Akira, meninggalkan Chit sendirian di ruangannya. Chit berpikir untuk menggunakan kesempatan ini untuk menjelajahi Jepang dan mencari keseruan.
Tentunya ia juga harus segera menemukan cara untuk kembali ke isekai sebelum beta akhirnya menguasai bahasa Jepang dan mengetahui semua asal-usul kecerdasan Chit di isekai. Saat Chit sedang berpikir seperti itu, tiba-tiba Akane muncul dan mengajak Chit untuk sarapan bersama-sama. Sambil sarapan, mereka berdua membicarakan berbagai hal. Chit juga bertanya tentang bagaimana bisa Jepang berakhir seperti ini. Akane pun menceritakannya. Semuanya dimulai pada 3 tahun yang lalu. Saat itu, entah dari mana tiba-tiba muncul banyak monster di Jepang. Di saat yang sama, para peneliti juga menemukan adanya energi sihir. Sejak saat itu, angka kematian terus meningkat. Hingga setahun yang lalu, akhirnya ditemukanlah kesatria pertama yang bisa mengalahkan para monster. Namun suatu hari, kesatria pertama tersebut mengalami kebangkitan dan lepas kendali. Sehingga kesatria pertama tersebut membunuh semua peneliti yang ada di Arcadia yang merupakan pusat penelitian di Jepang. Kakak dari Akane, yaitu Akira, adalah satu-satunya orang yang selamat dari Arcadia. Setelah mendengar cerita Akane itu, Chit pun berpura-pura sakit kepala, seperti orang yang ingatannya ingin kembali. Akane pun mencoba untuk menenangkan Chit. Setelah itu mereka pun berpisah. Chit kembali ke ruang medis dan di sana ia berbicara dengan Yuka mengenai para monster. Di sini, Yuka menjelaskan bahwa ada 29 sarang monster dan hanya 14 yang telah ditaklukkan. Yuka juga menjelaskannya menggunakan peta. Beberapa saat kemudian terdengar suara teriakan yang menandakan adanya serangan monster. Namun monster tersebut segera dikalahkan oleh Akane. Yuka berpisah dengan Chit dan segera pergi ke lokasi serangan untuk membantu sebagai tim medis. Setelah Yuka pergi, Chit mengamati peta dan menentukan lokasi mana yang akan ia datangi terlebih dahulu. Singkat cerita, di sore hari, Akane yang telah menyelesaikan tugasnya saat ini sedang berbicara dengan Yuka. Mereka membicarakan mengenai Chit yang akan dipindahkan kemana, karena saat ini sebenarnya Mesias telah kekurangan tempat. Akane menawarkan diri untuk merawat dan menjaga Chit. Awalnya Yuka menentangnya, karena itu berarti Akane akan tidur di dekat seorang pria. Namun Akane tak mempermasalahkannya, karena saat ini ia telah berumur 20 tahun, sementara Chit masih seorang anak laki-laki yang berumur 15 tahun. By the way, timeline Jepang saat ini adalah sekitar 3 hingga 5 tahun setelah Chit berinkarnasi. Karena itulah saat ini Akane telah berumur 20 tahun. Lanjut, Akane telah berpisah dengan Yuka dan menuju ke ruangan beta. Di tengah jalan, ia bertemu dengan seorang pria bernama Saejima. Dijelaskan bahwa Saejima ini adalah seorang wakil kapten kesatria, yang berarti ia adalah atasan dari Akane. Tapi bukan berarti Saejima lebih kuat dari Akane, karena faktanya dijelaskan bahwa kekuatan sihir Akane jauh lebih besar. Dijelaskan juga kalau Akane sangat membenci Saejima. Di sini Saejima ternyata tidak setuju dengan keputusan Akane yang ingin merawat Chit. Tapi Akane tak peduli dan mengabaikan Saejima. Saejima yang kesal kemudian menyebut Akane sebagai pembunuh. Mendengar itu, Akane tiba-tiba merasa syok dan lemas. Saejima pun segera meninggalkan Akane dengan kesal. Setelah menenangkan dirinya, Akane pun lanjut ke ruangan beta. Di sana terlihat beta bersama dengan seorang gadis dengan jas putih. Beta terlihat penasaran dan mengamati semua benda yang ada di sekitarnya, mulai dari pengoperasian pintu, laptop, dan alat-alat lainnya. Di sini, gadis dengan jas putih tersebut kemudian mengatakan bahwa ia telah kehilangan jam tangannya. Selain itu, Akira juga telah mengeluh karena kameranya telah hilang. Nah, barang-barang yang hilang ini sebenarnya dicuri oleh beta yang sangat tertarik pada barang tersebut. Lanjut, singkat cerita setelah semua orang pergi dari ruangan, beta pun bangun dan mulai mencoba semua alat yang telah ia amati sebelumnya. Di sisi lain, Chit pindah ke ruangan barunya dan saat ini sedang berjalan bersama dengan Akane sambil berbincang. Di sini Akane sempat mengatakan bahwa Chit mirip dengan seseorang yang ia kenal di masa lalu. Maksud Akane di sini tentu saja adalah Chit sebelum bereinkarnasi, yaitu Minoru. Beberapa saat kemudian mereka pun tiba di kamar baru Chit. By the way, kamar baru Chit ini bersebelahan dengan kamar Akane. Akane memberikan baju ganti pada Chit, dan baju itu ternyata adalah seragam SMA Sakurazaka, sekolah mereka di masa lalu. Chit pun mengenakan seragam tersebut. Saat melihat Chit dengan seragam itu, Akane pun tiba-tiba menangis. Mungkin di sini Akane teringat dengan sosok Minoru. Akane kemudian mengambil baju kotor Chit dan pergi untuk mencucinya. Sementara itu, Chit menunggu di kamar Akane. Saat itu, tiba-tiba Saejima datang dan menginterogasi Chit. Chit mengingat bahwa Saejima ini adalah salah satu teman kelasnya dulu. Di sini tentu saja Chit bertingkah seperti karakter sampingan dan ketakutan.
Beberapa saat kemudian Akane kembali dan sangat marah pada Saejima karena telah menyentuh Chit. Setelah beberapa saat menerima tatapan tajam dari Akane, Saejima pun segera melepaskan Chit dan pergi dari ruangan. Akane menenangkan Chit dan lanjut membicarakan beberapa hal dengannya. Saat malam tiba, Akane keluar karena gilirannya untuk berjaga. Chit yang kini telah sendirian di kamar berpikir bahwa inilah saat yang tepat ia keluar dan beraksi sebagai Shadow. Setelah itu, cerita kemudian berpindah memperlihatkan Akane dan para kesatria lainnya yang sedang rapat. Mereka membicarakan tentang kejadian baru-baru ini di mana mereka menemukan banyak mayat monster. Nah, semua monster yang mereka maksud di sini sebenarnya adalah monster yang dibunuh oleh Chit saat berkeliaran sebagai Shadow di saat ia punya waktu luang. Lanjut, beberapa saat kemudian, para monster tiba-tiba menyerang. Akane bersama dengan para kesatria segera menghadapi monster tersebut. Saat Akane dan yang lainnya sedang terpojok, tiba-tiba Shadow muncul. Shadow mengeluarkan serangan berupa angin hitam dan serangan itu membunuh semua monster sekaligus. Setelah itu, Shadow pun langsung menghilang tanpa jejak. Akane bersama dengan para kesatria membahas tentang Shadow. Mereka berasumsi bahwa Shadow lah yang telah membunuh para monster akhir-akhir ini. Singkat cerita, setelah menyelesaikan tugasnya, Akane pun kembali ke kamarnya. Setelah berganti pakaian, Akane menemui Chit dan berbicara sedikit dengannya. Di tengah pembicaraan mereka, Akane terlihat seperti memiliki suatu penyesalan. Akane kemudian bertanya pada Chit apakah ia pernah berharap untuk mati, dan Chit pun menjawab tak pernah. Akane bertanya sekali lagi apakah Chit pernah membunuh seseorang, dan Chit pun kembali menjawab tak pernah. Chit bertanya kembali pada Akane apakah ia pernah, namun Akane tak menjawabnya dan malah mengalihkan pembicaraan. Di akhir pembicaraan mereka, Akane melihat ke jendela dan menggumamkan sesuatu seolah ia sedang meminta tolong untuk diselamatkan. Keesokan paginya, tersebar kabar bahwa Saejima telah terbunuh. Akane terlihat tidak tenang dan dengan depresi terus mengatakan bahwa bukan ia yang membunuh Saejima. Chit membela Akane dan menjelaskan bahwa sayatan di tubuh Saejima berbeda dengan sayatan milik Akane, yang berarti bahwa pelakunya harusnya bukan Akane. Akane berterima kasih pada Chit. Yuka kemudian memberi minum Akane sebuah obat tidur dan menenangkan dirinya. Dan dengan itu Akane pun tertidur dengan tenang. Yuka kemudian berbicara dengan Chit. Di sini Chit menawarkan diri untuk membantu dalam penyelidikan. Yuka pun menerimanya. Chit langsung mencari petunjuk untuk menemukan pelaku pembunuhan. Chit mengambil laptop milik seseorang dan mencari informasi melalui suatu forum di internet. Kebetulan di forum tersebut orang-orang sedang membicarakan tentang Shadow yang sempat muncul dan beraksi kemarin malam. Di saat semua orang menghina Shadow, seseorang dengan username Elf Cantik membela Shadow. Chit langsung tahu kalau Elf Cantik ini pasti adalah Beta. Chit juga terkejut karena entah bagaimana Beta sudah bisa menggunakan internet. Bahkan Beta juga sudah mulai bisa menggunakan bahasa Jepang. Padahal mereka tiba di Jepang baru beberapa hari yang lalu. Chit mencoba untuk ikut ke forum dengan username Malaikat Jatuh dan mengaku bahwa ia adalah Shadow yang mereka bicarakan. Namun tak ada satupun yang percaya. Bahkan Beta yang menggunakan username Elf Cantik juga tak percaya dan malah mengancam Chit dengan username Malaikat Jatuhnya bahwa ia akan menyesali perbuatannya karena telah mengaku-ngaku sebagai Lord Shadow. Bagaimanapun intinya Chit juga mendapatkan informasi mengenai lokasi kamar mayat yang sedang ia cari-cari. Chit pun mendatangi kamar mayat tersebut dan menganalisis mayat Saejima. Hasilnya Chit menemukan bekas peluru. Dari sini Chit akhirnya bisa menyimpulkan bahwa Saejima mati karena ditembak, yang artinya Akane sudah pasti bukan pelakunya. Chit pun segera kembali dan melapor ke Yuka. Yuka menyuruh Chit untuk merahasiakan temuannya dari siapapun. Dengan begitu Chit pun kembali ke kamarnya. Singkat cerita, di malam hari, dua orang misterius mendatangi kamar Chit dan langsung menembaknya. Chit tentunya berpura-pura terkena tembakan, bahkan ia juga sempat menggunakan teknik figurannya. Saat kedua orang tersebut mendekati tubuh Chit yang terkapar, Chit tiba-tiba membuka matanya dan mencekik kedua orang tersebut. Chit mencoba untuk menginterogasinya, namun gagal. Saat itu, tiba-tiba alarm berbunyi yang menandakan adanya serangan. Chit pun mematahkan leher kedua orang tersebut dan segera beraksi sebagai Shadow. Cerita kemudian berpindah memperlihatkan Akira yang sedang kesal dan terburu-buru mendatangi labnya, tempat di mana Beta berada. Di sini dijelaskan kalau ternyata Akane telah diculik. Akira kemudian membuka sebuah kotak putih yang ia bawa yang ternyata berisi kepala Mordred. Akira dengan terburu-buru ingin menyuntikkan cairan dari kepala Mordred ke tubuh Beta. Namun sebelum itu mereka tiba-tiba diserang. Beta terkena tembakan di kepalanya, begitupun dengan Akira yang juga terkena tembakan.
Penyerang tersebut merebut suntik dan kepala Mordred lalu segera pergi. Akira yang telah sekarat kemudian menyaksikan Beta terbangun. Padahal ia telah melihat sendiri bahwa Beta telah terkena tembakan tepat di kepalanya. Namun saat ini ternyata Beta masih tetap hidup. Beta mengubah pakaiannya ke mode Shadow Garden, lalu memasukkan barang-barang yang telah ia koleksi ke dalam tasnya. Di antara barang tersebut ada kamera dan laptop milik Akira. Akira bertanya pada Beta siapa dia sebenarnya, dan Beta pun menjawab bahwa ia adalah Shadow Garden. Beta pun segera pergi dan berencana untuk merebut kepala Mordred. Sementara Akira terus memikirkan siapa sebenarnya Shadow Garden, hingga ia sepenuhnya kehilangan kesadaran dan mati. Sementara itu, cerita berpindah memperlihatkan para kesatria yang menghadapi para monster. Shadow tiba-tiba muncul dan memusnahkan para monster dengan menggunakan I Am Atomic. Setelah itu, Shadow menggumamkan kata-kata kerennya. Dan saat seseorang bertanya siapa dia sebenarnya, ia pun memperkenalkan dirinya sebagai Shadow. Setelah itu, Shadow pun langsung menghilang. Semua kesatria langsung kagum dengan apa yang telah dilakukan oleh Shadow barusan. Sementara itu, Shadow berpindah ke atas atap. Beberapa saat kemudian, Beta muncul di dekat Shadow. Di sini, Beta terlihat membawa tas besar yang berisi banyak alat. Beta kemudian melapor pada Shadow bahwa yang mereka cari-cari, yaitu kepala Mordred, akhirnya ketemu. Setelah itu, cerita pun berpindah memperlihatkan orang misterius yang sebelumnya telah menculik kepala Mordred. Orang tersebut ingin menyuntikkan cairan dari kepala Mordred ke tubuh Akane. Saat itu, tiba-tiba Cheat muncul dan membongkar identitas dari orang tersebut yang ternyata adalah Yuka. Yuka pun mengungkapkan dirinya dan menjelaskan bahwa tujuan utamanya adalah balas dendam. Di masa lalu, suami Yuka yang merupakan salah satu peneliti di Arcadia telah dibunuh oleh kesatria pertama yang lepas kendali. Dan kesatria pertama itu ternyata adalah Akane. Yuka ingin membuat Akane mengingat kembali saat ia membunuh semua orang di Arcadia dan membuatnya depresi. Yuka pun berhasil menyuntikkan cairan Mordred ke tubuh Akane, dan hasilnya tubuh Akane tiba-tiba bersinar dengan cahaya emas. Akane langsung menusuk dan membunuh Yuka. Saat ia tersadar, Akane melihat tangannya yang penuh dengan darah, dan ingatan tragisnya saat membantai di Arcadia akhirnya kembali. Akane pun berteriak dan merasa sangat depresi. Tanpa sadar, ia meledakkan area tersebut sehingga terbentuk sebuah kawah. Saat itu, Shadow pun muncul dan menghadapi Akane yang lepas kendali. Pertarungan tersebut berakhir dengan Shadow yang mengikat Akane dan menebasnya. Tebasan Shadow itu ternyata menyembuhkan Akane dan membuatnya pingsan. Sebelum kesadarannya sepenuhnya menghilang, Akane mendengar Shadow mengatakan kata-kata yang mirip dengan yang dikatakan Minoru di masa lalu. Sementara itu, Beta yang menonton dari kejauhan sibuk dengan buku catatannya yang seperti biasa menulis tentang Shadow. Beta juga menggunakan kameranya untuk memotret Shadow. Setelah itu, Beta segera menemui Shadow dan mengatakan bahwa semua persiapannya telah selesai. Setelah menerima instruksi dari Shadow, Beta pun membuka portal ke Isekai dengan menusuk kepala Mordred. Shadow segera masuk ke portal tersebut, sementara Beta masih sibuk mengurus barangnya. Karena ternyata semua barangnya tak muat untuk masuk ke portal dimensi. Nah, saat itulah Beta melihat Akane dan ia pun kepikiran untuk membawa Akane ke Isekai. Alasannya adalah karena Akane memiliki banyak pengetahuan dari Jepang, dan pengetahuan itu pastinya bisa ia manfaatkan di Isekai. Beta pun membungkus Akane dan membawanya bersamanya, lalu melompat ke portal dimensi. Dengan begitu, Shadow dan Beta pun kembali ke Isekai. Cerita kemudian berpindah ke salah satu markas Shadow Garden yang ada di kerajaan Oriana. Alpha dan Epsilon menerima kabar dari Victoria bahwa Shadow telah kembali. Shadow memutuskan untuk langsung ke Midgar karena masa liburannya sebentar lagi akan berakhir. Dan menurut info dari Victoria juga, Zeta juga ikut bersama dengan Shadow. Beberapa saat setelahnya, Beta pun muncul. Epsilon bertanya pada Beta apa saja yang telah ia bawa. Beta pun menjelaskan beberapa alat elektronik yang ia bawa, serta menjelaskan tentang Akane. Alpha menyuruh Beta untuk merawat Akane dengan baik. Setelah itu, cerita kemudian berpindah memperlihatkan Akane yang terbangun di suatu ruangan putih. Di sini, Akane telah sepenuhnya mengingat kejadian tragisnya di masa lalu yang telah membantai banyak orang. Selain itu, Akane juga mengingat kata-kata Shadow sebelum kesadarannya menghilang. Dan dari suara itu, ia menyadari dan sangat senang karena mengetahui bahwa Minoru ternyata masih hidup. Akane pun berjanji bahwa ia akan menebus semua dosanya dengan menyelamatkan lebih banyak orang daripada yang telah ia bunuh. Dan disinilah Kage no Jitsu Ryokusha volume keempat ini pun berakhir. Nah, mungkin itulah semua pembahasan alur cerita Kage no Jitsu Ryokusha pada video kali ini. Pembahasan ini akan berlanjut ke volume 5 yang akan rilis dalam waktu dekat. Jadi kita akan membahas kelanjutannya di alur cerita volume 5 nanti.
Nah, jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau tambahan lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.